Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat. Perkenalkan bagi ayah bunda yang baru gabung di channel Ayah Abatasa, saya Ayah Abatasa alias Fauzi Nugraha. Saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang masuk ke form tanya ayah. Begini pertanyaannya. Mohon bantuannya ayah, bagaimana menyikapi anak yang tidak sabaran, mudah marah dalam hal apapun. Contohnya ketika si kakak minta dibuatin susu, padahal kondisi saya yang sedang mengurus adenya, kadang membuat saya terpancing emosi dan selalu marah. Mohon solusinya gimana cara meredam emosi buat ibu-ibu yang punya dua balita yang jarak usianya sangat berdekatan. Biar tidak gampang emosi seperti saya. Oke, saya akan coba menjawabnya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu, share dulu video ini agar lebih bermanfaat. Tonton terus, jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip, karena didik anak itu nggak bisa setengah-setengah kayak ceplok telur, dan juga nggak bisa instan kayak mie instan. Oke. Kalau ngomongin masalah anak yang umurnya berdekatan, kami pun kelima anak kami, Alif, Baba, Tata, Sasa, dan Jani, itu umurnya sangat-sangat berdekatan. Bedanya ya paling setahun 2 tahun lah. Nah, jadi saya paham betul bagaimana perasaan Bunda. Kami pun dulu ya sempet ya, ketika anak marah-marah, gak sabaran, saya ambil jalan pintasnya, masukin ke kamar mandi, terus saya kunci. Ya, terus juga anak saya cubit, saya keluarin, saya kunci dari dalam. Sadis ya. Nah, alhamdulillah setelah sekarang kami belajar dan belajar, alhamdulillah hal itu sedikit-sedikit bisa dikurangi. Nah, sebetulnya anak kita ini kenapa nggak sabaran, kenapa emosian, sebetulnya kan itu hasil didikan kita bertahun-tahun sebelumnya, betul nggak? Nah, kenapa anak nggak mengerti kita? Ya karena kitanya sendiri belum bisa mengerti anak. Contoh ketika tadi Bunda bilang kakaknya marah karena ingin dibuatkan susu, padahal kita sambil sedang mengurus adiknya. Kenapa kita tidak memahami si kakak terlebih dahulu? Oh ya, saya mau mengurus adiknya. Agar tidak terganggu, saya akan buatin susu terlebih dahulu. Agar ketika si kakak minta susu, tidak mengganggu tidak mengganggu proses kedekatan saya dengan adiknya. Nah, kenapa tidak muncul ide-ide yang seperti itu? Karena biasanya kita terhalang oleh satu penyakit, yaitu penyakit blaming, yaitu menyalahkan. Jadi kita sebagai orang tua menyalahkan anak kita sendiri. Anak saya sih nggak ngerti-ngerti, anak saya sih banyak maunya, anak saya sih jengkelin, anak saya sih marah-marah terus nggak sabaran, dan lain-lain. Ketika virus si blaming ini masih ada di benak kita, ya kita nggak akan bisa open mind, kita tidak akan bisa berpikir kreatif. Karena kadang diri kita sendiri selaku orang tua, tanda kutip ya, saya mengatakannya belum beres, atau orang tua jadi-jadian. Kenapa? Karena kita menjadi orang tua tidak dipersiapkan. Contoh misalnya hal yang kecil, security. Sebelum bertugas, dia dilatih dulu, dipersiapkan dulu berbulan-bulan untuk bertugas menjaga kantor kan? Seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua apakah dipersiapkan sebelumnya? Kadang tidak. Kita ujuk-ujuk jadi orang tua punya anak tanpa pengetahuan yang mencukupi. Jadi, usul saya, saran saya, yaitu bereskan dulu diri kita sendiri agar kitanya lebih sabar, kitanya nggak emosian. Gimana ya caranya? Ya caranya nggak bisa hanya sebatas lewat video ini saja. Apalagi hanya cukup satu video langsung bisa sabar. Nah, butuh proses latihan-latihan yang panjang agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih sabar, lebih bahagia tanpa syarat. Kadang
member kita di Rumahku Berkarakter aja yang udah ikutan kelas intensif Ayah Bunda Tanpa Marah selama 15 hari, itu pun seringkali keceplosan untuk marah-marah lagi ke anaknya. Nah, jadi kita perlu jadi orang tua pembelajar. Saya kasih satu tips aja ya. Salah satu tips dari materi kami yaitu bagaimana agar kita lebih berdamai ketika anak melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Caranya yaitu dengan menambahkan kata walaupun di depan. Contohnya gini, misalnya si kakak nih marah-marah ingin susu gitu kan. Si kakak marah-marah gak sabaran pengen susu. Kita tambahkan kata walaupun di depan. Walaupun si kakak suka marah-marah pengen susu, tapi dia itu anak yang baik. Dia suka sholat sendiri ke masjid, misalnya seperti itu. Sehingga diri kita bisa berdamai. Oh, anak saya walaupun seperti ini masih punya sisi positif yang lainnya. Nah, akhirnya kita bisa mencari cara yang lebih produktif dan lebih positif lagi. Nah, itu salah satu caranya. Dan banyak lagi cara yang lainnya agar kita sebagai orang tua bisa lebih open mind, open heart, dan open will. Apa itu? Ya open mind, kita buka pikiran kita. Kita jangan menyalahkan siapapun. Ketika anak yang salah, ya kita sendiri yang harus banyak belajar. Ketika kita stres, artinya kita butuh tambahan ilmu untuk belajar lagi, dan belajar lagi. Nah, makanya satu tips itu coba praktekkan. Ketika anak numpahin gelas, walaupun anak saya numpahin gelas, tapi sebetulnya dia sedang berusaha ingin lebih mandiri lagi, ngambil minum ke dapur. Seperti itu. Bisa dipraktekkan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi ayah bunda yang punya ide, trik, atau pengen cerita-cerita, silahkan share di komen, kita cerita, kita diskusi bareng-bareng. Apabila ayah bunda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman, saudara, atau siapapun di sosial media. Jangan lupa gabung bersama kami di komunitas Rumahku Berkarakter. Kita belajar bersama, kita bersilaturahim via online. Oke? Jika dapat ilmu jangan pelit, ayo share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.